Sore guys, ini untuk yang nyinyir, karena yang nyinyir ini sudah pasti, ini saya jamin, ini nggak tahu juga. Kalau ditanya kira-kira kemungkinan, ini namanya nggak tahu kalau kata saya. Saya akan uji langsung ini, tidak kaleng-kaleng. Vakum body dan vakum mesin, satu kelemahan yang hampir sama dimiliki dua cara vakum ini. Anda akan saksikan ini. Karena apa? Yang nyinyir ini nggak tahu, pasti ditanya. Bikin nyinyir iya, tapi yang nyinyir ini pasti nggak bakalan tahu. Saya unggah dan saya habisin untuk Anda. Oke? Dua kelemahan vakum ini luar biasa ini. Sama ini, yang satu ini sama. Saya akan unggah dan saya akan uji dengan kompresor kulkas dengan pipa jangka pendek ini. Artinya ini pipa ini pendek. Apa sebenarnya kelemahan di vakum body dan vakum mesin ini? Pasti tukang puluhan tahun pun nggak bakalan tahu ini. Nyinyir ya. Saya akan unggah untuk Anda ini. Saya sudah instalasi, kemudian sudah saya siapin semua. Anda tahu, pemula ini kalau melihat konten ini langsung tahu dari awal, langsung tahu kelemahannya, tentu langsung tahu solusinya. Apa ini nggak membagolkan? Oke? Jadi nggak gampang kalau bikin nyinyir doang, nggak tahu aslinya. Saya habisin sore ini untuk Anda bahwa vakum mesin dan vakum body ini ada kelemahannya yang sama ini. Saya akan habisin untuk Anda sore ini, apalagi para pemula. Sudah saya siapin ini yang nyinyir-nyinyir. Anda tonton videonya. Oke guys, sudah saya siapin ini. Apa sebenarnya kelemahan pada vakum mesin dan vakum body yang bikin nyinyir sepanjang sejarah saat ini, bahkan dari zaman nenek moyang? Apa kelemahan aslinya? Misalkan ini tidak bisa diketahui. Dua vakum ini punya kelemahan yang sama ini. Saya akan unggah untuk Anda ini, untuk para pemula ini langsung tahu. Kemudian kira-kira tingkat kelemahan dua vakum ini langsung habisin ya. Satu ini menggunakan vakum biasa ini. Saya tes, masih saya tes ini. Apakah ini sama ini? Oke? Ini masih sempurna, ini masih biasa. Saya akan uji, tonton videonya ini. Kelemahan apa yang dari nenek moyang ini vakum mesin dan body ini belum ditemukan sampai saat ini. Saya tes vakum ini. Ini namanya vakum body ini. Oke? Vakum body ini saya akan tutup ini. Vakum body ini sederhana sekali ini. Ya. Anginnya habis, tutup, kemudian Anda tinggal isi freon tentunya. Kemudian vakum mesin ini anginnya habis, di manifold tinggal isi freon. Benar begitu? Pasti sama. Apakah angin seperti ini ngalir terus bisa dideteksi di vakum body? Bisa ini, karena adanya masalah di pipa sehingga vakum ini keluar terus. Atau vakum mesin ini keluar terus setelah dicabut keluar angin. Ini bisa, sama-sama bisa dideteksi. Yang tidak bisa dideteksi nih, dua mesin vakum ini pasti ini semua belum tahu dan saya habisin ini sore ini. Yang nyinyir-nyinyir ini saya habisin. Nggak tahu ini masalahnya. Oke. Ini saya lagi vakum. Jadi ntar misalkan saya ada perubahan. Oke.
tadi ada konsumen, saya suruh servis kulkas, jadi ini saya tadi hentikan. Ini yang namanya vakum. Mau bocor, mau tidak bocor, saya nggak urusan. Saya akan unggah kelemahannya. Saya akan tes kelemahannya ini, ya. Saya akan tes kelemahannya yang sama. Kelemahannya ini sama ini. Antara vakum mesin dan vakum body ini. Anda bisa lihat ini. Saya akan cabut, ya. Oh. Oke guys, sudah saya cabut ini, ya. Sudah saya cabut. Apa kelemahan yang sama ini? Saya pasang ini. Saya pasang, ya. Sudah saya pasang. Sudah saya pasangin. Saya mau rapetin di pipa kondensor atau kondensor ini buntu, oke? Bisa. Saya rapetin di pipa balik ini menjadi buntu, ini bisa. Oke? Atau di kapiler ini menjadi buntu, ini bisa. Saya akan rapetin di kapiler. Kalau misalkan kapiler ini rapetin, saya rapetin ini, ya. Dengan tang. Buntu ini, misal ini saya di kapiler, buntu di pipa balik bisa pengelasan, atau buntu di pipa kondensor pengelasan bisa. Apa yang terjadi di vakum? Saya akan colokin ini, saya lihat ini. Oke. Apakah ini vakum? Bisa divakum? Jelas bisa. Apakah dengan mesin ini bisa divakum? Bisa ini. Kalau saya rapetin di kapiler atau di kondensor ataupun di mana saja, atau di pipa balik, divakum bisa, ya. Oke. Saya matiin dulu. Apakah rapet di kapiler ini bisa vakum? Bisa, guys. Oke, Anda bisa lihat colokan ini. Bisa vakum ini. Ya, dengan vakum body. Kalau saya buntuin di pipa pres, las-lasan rapet, tetap bisa vakum. Di pipa balik saya buntuin, uji ini sama dengan ini bisa vakum. Saya buntuin di kapiler, apakah bisa vakum? Sangat bisa. Karena apa? Vakum ini narik mulai dari selang, freon, kompresor, ya. Kemudian tentu pipa balik, evap, filter dan kapiler. Apakah vakum mesin ini sama? Sama. Kalau kasus seperti ini, vakum body dan vakum tarik setelah saya buntuin di sini, nggak bakalan ini bisa kebaca oleh vakum. Pasti Anda bilangnya vakum ini luar biasa. Kalau kasusnya seperti ini, nihil hasilnya. Karena saya buntuin, walaupun ini dengan vakum mesin, buntu ini tidak bakalan kelihatan. Tapi di vakum bisa ini, ya. Di vakum bisa, tapi buntu di mana saja. Ini walaupun vakum mesin vakum body ini nggak bisa ini. Bikin nyinyir ini. Jadi kalau ada kebuntuan menggunakan vakum body ataupun vakum mesin, nggak bisa kebaca ini. Luar biasa untuk Anda. Ini memang luar biasa untuk pengetahuan para pemula, apalagi yang tukang nyinyir ini. Anda bisa lihat, saya membuktikan ini untuk Anda. Anda silahkan coba dan buktikan sendiri bahwa konten ini memang seperti itu adanya. Oke? Nggak bakalan kebaca vakum mesin juga karena nariknya ini seluruh pipa ini. Oke? Habisin ini untuk Anda.
Terima kasih, semoga berguna untuk Anda. Cara ini adalah sebuah solusi. Besok saya akan uji nih. Berbagai macam trik yang bikin bingung, saya akan uji mumpung ada kompresor ini. Siang guys.